Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi selaku Supervisor. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan modul siang hari ini. Pada saat kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul R4 gangguan psikiatri dengan topik demensia dan delirium. Tujuan pembelajaran dari ini adalah mampu mengetahui dan memahami tentang demensia dan delirium meliputi definisi, epidemiologi, dan etiologi, diagnosis, serta tata laksana. Untuk demensia itu sendiri, memiliki definisi adalah sindrom yang diakibatkan oleh penyakit atau gangguan otak yang biasanya bersifat kronik progresif, di mana terdapat gangguan fungsi luhur yang multiple, di mana multiple higher cortical function ini termasuk daya ingat, daya pikir, orientasi, daya tangkap, kemampuan berhitung, belajar, berbahasa, serta daya nilai. Keadaan ini pun juga sangat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Untuk epidemiologi dan etiologinya sendiri pada 5% didapatkan di usia 65 tahun serta 20-40% pada usia 85 tahun. Prevalensi demensia sendiri meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan paling banyak ditemukan adalah demensia tipe Alzheimer. Untuk penegakan diagnosanya sendiri ini melalui anamnesa, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Dari anamnesa yang perlu digali lebih dalam adalah apakah ada riwayat gangguan medis umum, kemudian apakah ada riwayat gangguan kognitif, gangguan perilaku, serta riwayat penyakit keluarga dan riwayat pengobatan sebelumnya. Untuk pemeriksaan fisik sendiri perlu dilakukan pemeriksaan neurologis serta pemeriksaan neuropsikologis. Untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan laboratorium, CT scan, MRI, EEG, dan MMSE. Untuk demensia sendiri dicakup dari PPDGJ3 ini merupakan suatu sindrom akibat penyakit atau gangguan otak yang biasanya bersifat kronik progresif. Jadi untuk pedoman diagnosanya ini ditemukan adanya penurunan kemampuan yang mengganggu kegiatan harian seseorang atau personal activities daily living. Dan pada demensia ini tidak didapatkan gangguan kesadaran serta gejalanya sudah ditemukan paling sedikit 6 bulan. Untuk klasifikasi demensia sendiri ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah demensia tipe Alzheimer atau temporoparietal. Di sini pada jenis ini tidak didapatkan bukti akibat penyakit lain atau gejala neurologi otak vokal, di mana onsetnya dibagi menjadi early onset dan late onset. Untuk early onset sendiri di bawah 65 tahun dan late onsetnya lebih dari 65 tahun. Untuk etiologi yang paling sering ini adalah etiologi genetik dengan dari segi neurotransmitternya ini didapatkan penurunan asetilkolin dan norepinefrin. Untuk neuropatologinya biasanya ditemukan adanya atrofi otak, sending plak, akumulasi proteinnya abnormal, serta menyebabkan berkurangnya neuron dan sinaps otak. Bisa juga ditemukan degenerasi granulovaskular. Kemudian untuk tipe yang kedua ini ada demensia vaskuler di mana onset pada demensia ini mendadak serta atau kemundurannya bertahap. Adanya gangguan neurologis vokal, kemudian didapatkan demensia multi-infark, yaitu didapatkan lesi parenkimia multiple yang tersebar di area otak dan ini juga didapatkan lebih banyak pada pasien dengan faktor resiko kardiovaskuler. Untuk klasifikasi demensia juga bisa didapatkan pada penyakit yang sebelumnya sudah diketahui, misalkan pada penyakit PIC atau frontotemporal disease, penyakit Creutzfeldt-Jakob atau penyakit Lewy body. Kalau pada penyakit PIC ini biasanya ditemukan atrofi selektif dari lobus frontal dan juga bisa disertai euforia, emosi tumpul, perilaku kasar, inhibisi serta ditemukan gejala apatis atau gelisah. Sedangkan untuk penyakit Creutzfeldt-Jakob ini demensianya progresif dan mungkin ditemukan juga gejala ekstrapiramidal biasanya disertai dengan mioklonus dan pada gambaran EEG-nya ada EEG trifasik. Untuk penyakit Lewy body sendiri ini sering pula disertai dengan sindrom Capgras atau reduplikatif paramnesia. Ada juga gejala lain dengan halusinasi, gejala Parkinson dan ekstrapiramidal. Untuk yang keempat ini ada penyakit Huntington di mana onsetnya paling sering pada usia 30-50 tahun. Jadi ini adanya hubungan atau kaitan antara gerakan coriform, demensia dan riwayat keluarga. Biasanya gejala kejiwaan yang muncul pada tahap awal penyakit itu seringkali berupa depresi dan ada pula atrofi pada jalur nucleus caudatus dan corticus striatal. Kemudian yang kelima bisa juga muncul pada HIV, di mana ini dihubungkan dengan ensefalopati pada kasus-kasus HIV. Dan 14 pasien yang menderita HIV dikatakan mengalami demensia. Sedangkan yang keenam ini ada demensia yang terkait dengan ganggu trauma kepala,
Ini bisa muncul gejala berupa emosi yang labil, disartria, dan impulsivitas. Untuk deteksi dini demensia sendiri biasanya digunakan instrumen yaitu Mini Mental State Examination atau MMSI, di mana berikut adalah contoh untuk instrumen yang digunakan dengan per poinnya ini ada ketentuan maksimum skornya, misalkan dari yang poin pertama ini untuk menilai daya ingatnya itu maksimum skornya 5. Untuk interpretasi skor MMSI-nya sendiri ini dinilai dari paling tinggi 30 yaitu kognitif normal dan apabila di bawah sama dengan 9 itu dikatakan terdapat severe cognitive impairment. Untuk demensia sendiri bisa diajukan beberapa diagnosa banding seperti transient ischemic attack, delirium, adanya disfungsi kognitif terkait depresi, dan perlu juga dibedakan dengan adanya penuaan yang fisiologis. Berikut adalah beberapa perbedaan dari delirium, demensia, dan depresi. Jika dari onset, untuk demensia ini perlahan, sedangkan delirium akut dan depresi bervariasi. Untuk perjalanannya juga demensia progresif, sedangkan delirium fluktuatif. Untuk kesadarannya, pada demensia mungkin ada gangguan kesadaran namun pada fase akhir, sedangkan delirium dia terganggu secara keseluruhan. Perhatiannya sendiri kalau pada delirium itu lebih ke tidak fokus, namun perhatiannya ditemukan lebih baik pada pasien demensia. Untuk persepsinya juga pada demensia cenderung normal kecuali pada demensia jenis Lewy body. Untuk tata laksananya sendiri, ini ada tata laksana non farmakologis dan farmakologis. Untuk non farmakologisnya ini psikoterapi suportif bagi pasien dan caregiver, di mana psikoterapi suportifnya ini biasanya mencakup tentang edukasi terkait proses perjalanan penyakit. Kemudian mungkin keluarga bisa mulai membuat jadwal untuk berupa rutinitas bagi pasien untuk melatih daya ingatnya juga dan kognitifnya juga. Kemudian non farmakologis ini juga termasuk dukungan atau support kepada caregiver. Untuk farmakologisnya bisa digunakan benzodiazepin, antidepresan, antipsikotik, kemudian ada cholinesterase inhibitor seperti donepezil, rivastigmine, dan galantamin. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah delirium, di mana delirium ini merupakan gangguan sistem saraf pusat yang mengancam nyawa. Dia berpotensi reversibel dan seringkali memberikan efek berupa gangguan emosional, psikomotor, dan gangguan siklus tidur. Delirium sendiri ditandai dengan adanya gangguan kesadaran dan perhatian dalam konsep akut, singkat, dan fluktuatif. Delirium sendiri bisa membaik dengan pengobatan dari faktor penyebabnya atau faktor yang mendasari. Untuk prevalensinya sendiri, jadi sebagian besar insiden itu dilaporkan pada sekitar usia lanjut sebanyak 1% pada usia lanjut di usia 55 tahun dan 13% pada usia 85 tahun. Di mana delirium ini merupakan tanda dari prognosis buruk yang sekitar 23 sampai 33%-nya ini mengalami kematian. Untuk diagnosanya sendiri juga dilakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Untuk penegakan diagnosanya sendiri ini pertama-tama perlu dilakukan penggalian dari medical historinya, apakah ada riwayat penggunaan substance, kemudian apakah ada riwayat operasi, trauma, atau penyakit-penyakit komorbid lainnya. Untuk setelah itu juga perlu dilakukan review dari pengobatannya, dari apakah ada kemungkinan ini terjadi akibat potensial dari drug interaction-nya atau dari pengobatan-pengobatan yang digunakan. Kemudian juga perlu dilakukan evaluasi klinis berkala dari vital signs, kemudian nyeri, kemudian kemampuan kognitif, uh, neurological deficit dengan CHEM ICU dan atau ICD-10-nya. Untuk laboratory testingnya sendiri perlu diperhatikan dari elektrolit, fungsi ginjal, liver, hitung darah, kemudian apakah ada kemungkinan anemia atau infeksi, serta untuk opsionalnya mungkin perlu dilakukan screening dari obat-obatan atau toksikologi. Kemudian apabila sudah dilakukan hal tersebut, maka
identifikasi apakah etiologinya sudah diketahui dan apabila sudah maka perlu dilakukan eliminasi dari penyebab untuk mempercepat proses kesembuhannya. Namun apabila belum bisa dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, bisa dengan brain imaging CT atau MRI untuk mengetahui patologis dari struktur otaknya, kemungkinan adanya abses atau tumor atau kemungkinan stroke. Lalu bisa juga dilakukan CSF atau cerebral fluid dan EEG-nya untuk mengetahui apakah ada kemungkinan-kemungkinan autoimun atau kejang epileptik. Sedangkan untuk dari KPDGJ3 untuk delirium sendiri digolongkan dari F05, jadi ini ada beberapa pedoman diagnostik seperti adanya gangguan kesadaran dan perhatian, gangguan kognitif secara umum, gangguan psikomotor, gangguan siklus tidur bangun, gangguan emosional, di mana onsetnya ini biasanya cepat dan perjalanan penyakitnya hilang timbul sepanjang hari. Keadaan ini pun berlangsung selama kurang dari 6 bulan. Beberapa poin lanjutannya ini bisa jadi deliriumnya bertumpang tinggi dengan demensia atau tidak bertumpang tinggi dengan demensia dan bisa juga digolongkan ke delirium lainnya. Untuk instrumen penunjangnya sendiri ini dari beberapa gejala yang dicurigai delirium atau asesmen pada high risk pasien ini bisa dilakukan dari general hospital setting atau ICU patients. Jadi nanti untuk misalkan dari general hospital settingsnya ini kita perlu cek dari 4 AT-nya. Yang pertama ada alertness-nya, kemudian ada abbreviated mental test, attention, dan acute change atau fluctuation. Di mana nanti bisa dicurigai delirium apabila skornya lebih besar daripada 4. Dan juga bisa dilakukan dengan CAM-based tools, di mana ini apa namanya eh, ada beberapa jenis, apakah dia CAM biasa atau CAM ICU dan yang lainnya. Sedangkan pada pasien-pasien yang dirawat di ICU bisa dilakukan CAM ICU atau ICD-SC, di mana ICD-SC ini ada 8 domain dengan jawaban ya poin 1 no, poin 0. Ini bisa dinilai dari altered LOC, inattention-nya, disorientation, hallucination atau delusion, agitation, adanya inappropriate speech atau adanya disturbance dari sleep-wake cycle-nya, serta apakah ada gejala-gejala fluktuasi kesadaran di mana dia dicurigai delirium apabila nilainya lebih banyak daripada 4. Untuk tata laksananya sendiri, ini pada delirium yang pertama ini adalah farmakologis, yang kedua adalah non farmakologis, di mana farmakologisnya sendiri itu harus diutamakan dengan treat atau remove dari underlying cause-nya. Jadi gangguan-gangguan mendasarinya kita obati terlebih dahulu, misalkan dengan apabila ada gangguan elektrolit diperbaiki elektrolitnya, kemudian apa bila ada tanda-tanda infeksi ditangani terlebih dahulu infeksinya dan lain sebagainya. Kemudian eh, apabila itu masih baik, maka gejala delirium akan berkurang setelah uh, penyebabnya dihilangkan. Namun apabila masih persisten, maka perlu dipertimbangkan apakah ada kemungkinan Parkinson atau apakah ada gejala-gejala psikosis dan gejala-gejala penyerta lainnya. Sedangkan untuk non pharmacological treatmentnya ini bisa dengan hydration atau nutrition, kemudian pengelolaan siklus bangun tidur, bisa dengan noise reduction juga, dan lain sebagainya. Berikut untuk referensi yang kami gunakan pada modul kali ini. Mohon bimbingan dan asupannya Dokter Rian.